PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi per 10 Juni 2026 dan kali ini jenis BBM non-subsidi yang dinaikkan adalah Pertamax Ron 92 dan Pertamax Green 95. PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang dijual ke masyarakat per 10 Juni 2026. Kali ini jenis BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan harga adalah Pertamax Ron 92 dan Pertamax Green 95. Adapun kedua jenis BBM non-subsidi tersebut belum mengalami kenaikan dalam penyesuaian harga yang telah dilakukan Pertamina pada bulan Maret, April, dan Mei 2026. BBM non-subsidi jenis Pertamax Ron 92 mengalami kenaikan menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sedangkan Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu telah mengimbau agar masyarakat mampu tidak mengambil hak kelompok yang berhak menerima BBM bersubsidi. Hal ini merespons potensi peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai migrasi penggunaan BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, ada Mas Abra Talatov, Kepala Pusat Pangan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef. Dan juga sudah tersambung melalui Zoom Bapak Satya Widya Suda, anggota Dewan Energi Nasional. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu nih. Mas Abra, apa kabar? Baik, Mas Pras. Terima kasih sudah hadir ya di studio IDX Channel. Dan Pak Satya, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Satya. Tadi sudah disampaikan informasi begitu kemarin sudah ada kenaikan harga BBM non-subsidi kembali. Kali ini Pertamax dan juga Pertamax Green ini yang mengalami kenaikan. Nah, sebenarnya apa yang bisa Anda cermati? Sebenarnya juga apakah kebijakan ini sudah tepat? Kemudian seberapa besar potensi Pak migrasi penggunaan BBM non-subsidi tadi ke BBM yang subsidi, Pak Satya? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik gitu ya, karena memang kalau kita melihat daripada jenis BBM-nya tidak terkategori BBM yang disubsidi. Jadi sebetulnya pemerintah dalam hal ini masih mempertahankan daya beli masyarakat, ya khususnya adalah masyarakat bawah, yang memang mereka layak disubsidi. Ya, walaupun kita tahu bahwasannya pengguna daripada Pertalite itu juga masih tidak diatur secara tersegmentasi gitu ya, jadi berbeda dengan listrik gitu ya. Jadi kalau pengguna daripada Pertalite walaupun beberapa saat mencoba untuk dipilah-pilah gitu ya mengenai bagaimana caranya mereka yang kira-kira diizinkan. Namun demikian payung hukumnya yaitu Perpres 191 2014 belum direvisi sehingga belum terlaksana dengan baik ya. Itu kalau kita berbicara BBM subsidi. Nah, BBM yang non-subsidi itu tentunya sesuai daripada ketentuan akan disesuaikan berdasarkan dari fluktuasi harga minyak dan juga fluktuasi daripada kurs rupiah ke US dollar. Nah, ini sudah berjalan sebetulnya. Jadi kalau kita melihat jenis BBM yang di luar daripada Pertamax yang kemarin termasuk sampai dengan Aftur dan lain sebagainya itu sudah mengalami kenaikan. Nah, kali ini pemerintah ya melihat bahwa kekuatan fiskal daripada negara karena bergejolaknya cukup tinggi baik harga minyak dunia ataupun juga kurs rupiah, itu tentunya perlu dilakukan penghematan ya di dalam rangka untuk menjaga kekuatan fiskal kita secara keseluruhan. Maka Pertamax yang tidak masuk dalam kategori BBM yang disubsidi, maka mereka disesuaikan dengan mekanisme sebelumnya. Namun demikian, yang mesti patut dicermati ya, kita sudah berkali-kali menyampaikan ya, pemerintah dalam hal ini menyampaikan supaya ada penghematan ya dari para pengguna BBM ya di saat pemerintah mempertahankan harga Pertamax tidak naik. Walaupun sejatinya harga Pertamax harusnya bisa disesuaikan dengan fluktuasi daripada harga minyak waktu itu ya. Kalau kita berbicara kira-kira di
2-3 bulan yang lalu gitu. Nah, ini saatnya makin kita lihat bahwa perkembangan politik global yang di luar daripada kendali kita juga berharap sebetulnya ketegangan di Timur Tengah itu segera berakhir, namun hingga saat ini masih mempunyai dampak yang cukup signifikan, ya, maka langkah-langkah pemerintah mencoba untuk mendapatkan sumber daripada minyak yang kita impor dari ke beberapa negara yang tidak tergantung dengan Timur Tengah, itu dalam rangka untuk menjaga ketahanan daripada energi kita. Jadi security atau keamanan daripada pasok itu betul-betul diperhatikan, dan alhamdulillah kalau kita melihat dalam aspek keamanan daripada pasok hingga saat ini masih bisa terpenuhi ya. Jadi cadangan operasional di masing-masing tipe jenis daripada BBM juga masih di dalam range yang normal. Jadi itu yang harus disyukuri ya, dalam arti kata bahwasannya pemerintah masih menjaga ketersediaan daripada pasok. Nah, namun itu tadi yang saya perlu sampaikan, memang ada satu keterkejutan gitu, karena Pertamax yang tadinya dipertahankan menjadi lebih dilepas. Nah, tapi kita harus mengembalikan kepada pemahaman bahwa ini komoditas yang tidak disubsidi gitu. Ya, baik. Nah, lantas bagaimana Indef melihat, Mas Abra, dengan keputusan yang sudah dilakukan oleh Pertamina khususnya penyesuaian kemarin, dan biasanya kan Pertamax ini tidak mengalami kenaikan dalam 2 kali kenaikan sebelumnya begitu, dan baru kali ini dinaikkan. Nah, Anda melihat sendiri bagaimana momentumnya sudah tepat kalau memang tadi dasarnya kan sudah disampaikan Pak Satya begitu, bahwa memang ada penyesuaian dari kurs juga, kemudian harga minyak global begitu, dan ini juga tidak disubsidi. Ya, tentu penyesuaian harga BBM non subsidi yang dilakukan oleh badan usaha swasta termasuk Pertamina kemarin tentunya mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena kenaikan harganya itu mencapai 32%. Dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Padahal di bulan-bulan sebelumnya, 2 bulan terakhir Pertamina masih mampu menahan, tidak terjadi kenaikan. Walaupun masyarakat sudah memahami bahwa memang sewajarnya harga BBM non subsidi ini akan dilakukan koreksi karena mengikuti regulasi yang ada, yaitu Kepmen SDM nomor 245 tahun 2022, ada evaluasi terhadap formula harga. Jadi pastinya harga BBM non subsidi itu secara mekanisme bisnis normal itu akan dilakukan koreksi baik naik ataupun turun tergantung dengan variabel-variabel yang menentukan. Nah, variabel yang menentukan salah satunya adalah tentunya harga minyak mentah ICP, di mana dari Januari sampai Mei itu rata-rata ICP kita sudah mencapai $91 per barrel. Sudah selisihnya tuh 31% dibandingkan asumsi APBN, yaitu $70 per barrel. Yang kedua juga ada faktor tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan tentunya juga ada faktor produksi lain, yaitu biaya pengolahan, kemudian biaya angkut, termasuk juga margin keuntungan yang diperoleh oleh badan usaha swasta. Nah, ketika kenaikan yang cukup tinggi ya 32%, itu artinya antara harga Pertalite 10.000 dengan Pertamax seri 92 16.250 itu ada selisih sekitar 60%, Mas. Jadi tentu selisih 60% itu akan menciptakan secara psikologis masyarakat untuk beralih. Ya kan? Yang tadinya mungkin kalau harganya 12.300, kelas menengah ini masih mau menanggung, masih rela membeli Pertamax karena pertama antriannya lebih pendek dibandingkan Pertalite. Kedua, masyarakat juga sadar Pertamax ini kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan Pertalite. Yang ketiga juga adalah dari sisi daya beli mereka masih sanggup menanggung harga 12.300 per liter. Tetapi ketika ada kenaikan sampai 32%, ya artinya inflasi untuk pengeluaran BBM ini kan tinggi ya. Nah, artinya kan ada pertanyaan, apakah kelas menengah ini, khususnya kelas menengah bawah, akan tetap bertahan untuk membeli Pertamax atau akan terpaksa ya melakukan migrasi membeli Pertalite. Nah, artinya di sini ada konsekuensi lanjutan nih, Mas. Yang pertama adalah ketika terjadi lonjakan permintaan Pertalite secara tiba-tiba ya, itu pastinya nanti SPBU akan semakin mengular panjang antriannya. Kedua juga ada potensi ini kalau tidak bisa kendalikan, itu nanti terjadi pembelian secara eksesif ya, walaupun sekarang sudah dibatasi kan, per hari itu 50 liter untuk Pertalite. Tetapi kan lagi-lagi ini secara kriteria masih belum ideal, karena mestinya BBM subsidi itu adalah untuk kelompok masyarakat
kelas menengah bawah. Ya. Artinya secara klasifikasi mereka yang tidak mampu. Betul. Nah, ketika nanti lonjakan Pertalite ini meningkat, otomatis volume penjualannya juga akan berpotensi melebihi kuota. Kuota Pertalite tahun ini sekitar 29 juta kiloliter. Ya. Kalau misalkan permintaan tadi semakin meningkat, artinya pemerintah harus bersiap diri, kuotanya akan over. Nah, ketika over kuota, pilihannya dua, apakah kuotanya tidak ditambah, artinya nanti berpotensi di akhir tahun atau di kuartal ketiga atau keempat akan terjadi kelangkaan, pasokannya tidak tersedia karena kuotanya tidak ditambah. Tapi sepertinya pemerintah tidak akan mengambil resiko itu, akan menambah kuota. Artinya resikonya adalah beban kompensasi ya untuk Pertalite itu akan bertambah. Artinya pemerintah harus merogoh kocek ya anggaran yang lebih besar lagi di tengah sekarang kondisi fiskal kita yang juga pemerintah sedang melakukan efisiensi di mana-mana ya karena melihat ada resiko rupiah dan juga harga minyak mentah dunia lain gitu. Itu dia. Ini menarik kalau kita cermati, lantas bagaimana mitigasinya nih supaya migrasi ini benar-benar tidak terjadi, karena memang ada kekhawatiran nanti akan ada ya di masyarakat ataupun di SPBU akan ada antrian panjang, kemudian nanti kuota juga menjadi kendala yang akan dihadapi ke depan. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Mas Abra, Pak Satya, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data. Ini dia terkait dengan penyesuaian harga yang sudah dilakukan oleh Pertamina untuk bahan bakar minyak non-subsidi seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ada dua penyesuaian dari jenis BBM non-subsidi yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2026, yaitu Pertamax yang RON-nya 92 menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 dari sebelumnya di Rp12.900 per liternya. Sementara BBM lainnya seperti solar subsidi, Pertalite, Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex itu tidak mengalami perubahan harga. Berikutnya kita lihat terkait dengan tren inflasi. Ini kita lihat secara bulanan. Ya, setelah sempat turun ya dalam 3 bulan terakhir dari Februari sampai dengan April menjadi 0,13% secara month on month, tapi di bulan Mei sudah melonjak lagi menjadi 0,28% untuk laju inflasi. Dan selanjutnya kita akan cermati inflasi tahunan. Ini juga sama trennya, kita naik menjadi 3,08% di bulan Mei 2026. Baik. Itu dia beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita. Ada Pak Satya Widyayuda, anggota Dewan Energi Nasional, kemudian juga Mas Abra Talatov, Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef. Ya, halo Pak Satya. Baik. Sepertinya ada gangguan komunikasi, kita langsung saja ke Mas Abra ini. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, Anda juga sempat menyinggung inflasi tadi ya Mas Abra ya. Nah, apa yang perlu kita antisipasi lah kalau memang tadi kenaikan harga meskipun ini BBM non subsidi, tapi nanti rembetannya bisa memicu kenaikan ya harga produk-produk ataupun barang-barang lainnya tidak sih di masyarakat? Iya. Jadi kita tadi lihat grafik inflasi sampai bulan Mei itu 3,08%. Masih di bawah target pemerintah. Target pemerintah tuh di tahun ini plus minus 2,5%. Artinya maksimal 3,5%. Nah, tetapi karena adanya kenaikan harga Pertamax dan juga ada masih potensi kenaikan harga di bulan-bulan berikutnya untuk BBM yang lain, terutama adalah solar non subsidi. Nah, sebetulnya yang paling mempengaruhi inflasi itu adalah kenaikan harga BBM jenis solar karena dipakai untuk industri, dipakai untuk aktivitas ekonomi. Kalau untuk Pertamax sendiri relatif pengaruhnya kecil terhadap inflasi. Tetapi tadi ketika terjadi resiko eksodus pengguna Pertamax ke Pertalite, itu nanti akan menjadi beban tambahan sendiri buat pemerintah dari sisi subsidi. Nah, yang kedua sebetulnya ya Mas, ini yang menarik nih Mas. Dalam tren beberapa tahun terakhir, penjualan Pertamax khususnya 92 itu mengalami kenaikan. Animo masyarakat untuk membeli BBM non subsidi itu meningkat. Di tahun lalu 2025 tuh pertumbuhan penjualan rata-rata harian Pertamax itu mencapai 20,63%. 20% nih kenaikannya nih. Nah, sedangkan Pertalite-nya di tahun lalu itu mengalami penurunan penjualan secara penjualan harian rata-rata, yaitu penurunan 5,3%. Artinya secara situasi normal ya ketika harga tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan,
masyarakat sudah mulai beralih nih ke Betul. BBM non subsidi. Tetapi karena harga BBM non subsidi ini di tahun ini terpaksa ada kenaikan karena faktor geopolitik dan sebagainya, otomatis nanti pastinya akan ada potensi perubahan ya, penjualan harian BBM yang non subsidi ke subsidi. Oke. Nah, yang kemudian yang kedua, dari sisi daya beli nih Mas, ya kan masyarakat kan pilihannya dua, apakah akan tetap mempertahankan pembelian BBM non subsidi, ya artinya biaya yang dikeluarkan untuk transportasi itu lebih tinggi, akan mengurangi konsumsi untuk produk-produk lain. Nah, artinya nanti akan ada pergeseran beban, akan terjadi penurunan omset penjualan di sektor-sektor lain yang terimbas dari kenaikan harga BBM. Nah, maka dari itu kemarin kan saya juga mendengar ada wacana bahwa pemerintah mungkin mempertimbangkan untuk memberikan insentif untuk kelas menengah. Kelas menengah ini kan termasuk kelas yang yang tidak mendapatkan secara langsung perlindungan sosial kan. Kelas bawah tentu dapat subsidi, bansos dan lain sebagainya. Tetapi untuk kelas menengah nih kenaikan harganya ditanggung tapi insentifnya tidak terima. Maka saya pikir barangkali mungkin kalau melihat kondisi APBN kita mencukupi, tidak menutup kemungkinan untuk juga kelas menengah kita mendapatkan afirmasi ataupun perlindungan dari pemerintah. Oke, itu dia ya. Yang dikhawatirkan memang lagi-lagi daya beli masyarakat. Nah, lantas bagaimana Pak Satya? Upaya mungkin pemetaan, mitigasi dan juga antisipasi tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya juga mungkin dari Dewan Energi Nasional dengan adanya kenaikan harga BBM non subsidi yang memang ini kita lihat beberapa waktu sebelumnya kan memang ada penyesuaian dan ini akan terus berlanjut begitu Pak Satya. Ya, memang kita semua dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah ya. Maka kenapa dari beberapa waktu yang lalu kita sampaikan supaya ada sosialisasi untuk melakukan penghematan penggunaan daripada BBM ya. Jadi waktu kita mungkin 3-4 bulan kita berbicara di forum yang sama ini, kita juga meminta sebetulnya waktu itu kepada masyarakat untuk mulai menggunakan atau memaksimalkan public transportasi salah satunya ya. Kalau untuk yang ke kelas menengah mungkin dia punya banyak pilihan ya, dia seperti Mas Abra mungkin bisa menggunakan mobil listriknya begitu sehingga tidak mengkonsumsi BBM. Nah, misalkan hal yang demikian. Jadi pengalihan daripada moda transportasi bagi kelas menengah ke atas yang kita anggap cukup berkecukupan. Karena kalau kita meneliti secara lebih dalam mengenai kategori apa sebetulnya masyarakat yang tidak mampu, itu kan dihitung mulai dari desil 1 sampai desil 10. Ya, sehingga ada satu data yang atau DTSN yang pemerintah pegang gitu yang tadinya akan kita gunakan apabila kita akan menggunakan subsidi yang langsung diberikan kepada masyarakat. Namun secara bertahap ya, sekarang masih kepada komoditas. Nah, komoditasnya yang saat ini ternyata bergejolak harganya ya, lantas ini yang menjadi satu PR bagi kita ke depan apabila ada satu migrasi. Karena kelas menengah ini kalau menurut hemat saya dia menjadi penggerak ekonomi ya, dan lebih paham gitu, lebih bisa menyesuaikan. Maka kita berharap sangat gitu dari kelas menengah itu untuk bagaimana bisa mensiasati situasi seperti ini. Misalkan ya, WFH yang kita tengarahi betul-betul mereka istirahat di rumah, tidak melakukan pekerjaan yang memerlukan moda transportasi, yaitu dijalankan. Karena yang kami dengar bahwa mereka ternyata masih pergi ke suatu tempat, ya misalkan untuk kongko-kongko atau untuk melakukan diskusi yang sejatinya menjadi tidak juga mengurangi daripada konsumsi BBM-nya. Nah, maka kenapa hitungan kami di dalam menghitung satu hari WFH itu kira-kira berapa triliun yang bisa kita hemat, itu bisa menjadi tidak tepat ya, karena perilaku daripada masyarakat yang masih belum mencerminkan sifat menghemat. Jadi menurut saya ini perlu ditekankan ya, di samping kita akan memikirkan mengenai dampak inflasi terhadap daya beli ya kan, tetapi apabila perilaku daripada masyarakatnya juga berubah, memahami situasi ini, tidak menghamburkan ya, lantas melakukan penghematan-penghematan yang disarankan, saya pikir itu menjadi salah satu cara untuk membantu negara dari masyarakat. Yang kedua, memang dengan adanya yang tadi disampaikan bahwasanya ada kemungkinan mereka migrasi, nah ini sudah
menimbulkan satu permasalahan tersendiri ya, karena pembatasan yang masih diizinkan tadi seperti volume itu menjadi diperketat ya agar supaya jumlah daripada pertalite itu terkendali. Oke. Ini menurut saya perlu adanya satu kedisiplinan ya, dan juga kita tidak menginginkan adanya orang juga melakukan pengoplosan ataupun juga penyimpanan yang secara ilegal ya pada BBM yang tersubsidi ya, sehingga nanti akan menimbulkan chaos di lapisan yang paling bawah. Jadi kita memang harus dalam hal ini kita hati-hati betul ya, masyarakat betul-betul diminta untuk memahami situasi ini ya, sehingga kita pun bisa merefleksikan kebijakan itu dengan cara yang baik, karena ini di situasi yang tidak mudah ya, terutama dengan kalau kita mereferensi di beberapa negara ya, baik itu Rusia, baik itu Thailand ya, Philippines, Malaysia, mereka melakukan pengetatan-pengetatan dan terrefleksi dengan besaran daripada belanja negara itu sendiri. Nah, kita harapkan nanti ke depan ada satu kesadaran menuju ke sana. Baik, lantas rekomendasi dari Den supaya tidak ada lonjakan konsumsi BBM subsidi begitu ya di masyarakat yang bisa mengganggu juga nanti program ketahanan energi nasional. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Mas Abra dan juga Pak Satya ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Satya Widayuda, anggota Dewan Energi Nasional, juga Mas Abra Talatov, Kepala Pusat Pangan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef. Nah, Pak Satya, lantas bagaimana rekomendasi dari Dewan Energi Nasional? Mengingat ini Pertamax yang naik ini cukup kencang juga kan tadi sekitar 30% begitu. Nah, migrasi supaya tidak terjadi lagi mungkin di masyarakat begitu antrian yang panjang, kuota yang dikhawatirkan akan meledak begitu dalam artian penggunaannya beralih ke Pertalite, kemudian bagaimana dengan adanya pembelian yang masif ini bisa diredam begitu Pak Satya? Ya, mungkin kita perlu dibantu oleh IDX Channel juga untuk tidak henti-hentinya untuk memberikan penjelasan ya, khususnya bagaimana kita melakukan penghematan ya, menggunakan transportasi publik. Ya, itu menjadi cara-cara di mana masyarakat mensiasati apabila belanja untuk BBM yang mempengaruhi daripada transportasi mereka meningkat dengan tajam ya. Dan yang kedua memang di samping penghematan yang kita jaga, itu tidak menutup kemungkinan adalah orang yang memanfaatkan situasi yang sulit seperti ini, yaitu tindakan-tindakan menimbun secara ilegal yang kita khawatirkan marak dan membuat nanti pompa-pompa bensin ya, tersedot gitu kira-kira, yang menimbulkan chaos karena kehabisan daripada misalkan Pertalite gitu ya. Nah, ini yang atau bahkan Pertamax juga, karena mereka bisa mengoplos antara Pertamax dengan Pertalite ya, dengan dia jual dengan harga Pertamax misalkan. Ya, tetapi itu terjadi sudah berkali-kali ya. Tentunya ini harus ada kerjasama antara aparat penegak hukum hingga sampai ke level di tingkat daerah. Jadi kepala daerah dan semua jajaran yang melihat adanya peluang yang menimbulkan kekacauan tentunya bisa diantisipasi atau dimitigasi. Kerjasama saya pikir antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan, dan pemahaman-pemahaman ya, karena Indonesia tidak sendirian ya, dan kita mengetahui kondisi gejolak global itu dialami tidak juga hanya untuk Indonesia, dialami oleh beberapa negara termasuk negara-negara tetangga. Jadi pemahaman seperti itu saya pikir perlu digaungkan ya, di samping memang kerja keras daripada pemerintah sekarang untuk mengantisipasi agar daya beli masyarakat masih bisa terkendali, termasuk harga-harga komoditas yang diperjualbelikan yang merupakan kebutuhan dasar daripada masyarakat yang mungkin terimplikasi akibat daripada kenaikan harga BBM khususnya yang di Pertamax. Tapi kami yakin dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemahaman itu, dalam situasi sulit ini pasti akan bisa kita kendalikan. Karena tujuan daripada negara tentunya menghindar daripada kesulitan ini ya, dan kita juga berharap dunia ke depan akan lebih damai, tenang gitu ya, tidak ada gejolak seperti yang kita alami hari ini. Baik,
Itu dia harapannya. Nah, sekarang realisasinya di lapangan ini yang perlu kita jagain juga nih ya, Mas Abra. Lantas bagaimana dari pandangan Indef? Perlu memang kita juga ada tadi Anda sempat menyinggung insentif begitu yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah, kelas menengah yang harus tetap dijaga supaya tidak ada peralihan lagi nih dari sebelumnya. Karena kan trennya tadi Pertamax naik nih, kemudian Pertalite-nya turun. Nah, jangan sampai kebalik lagi nih. Nah, itu gimana, Mas? Ya, sebetulnya tidak bisa dihindari pada akhirnya pilihan masyarakat ya untuk beralih dari Pertamax ke Pertalite. Karena ketika nanti kriteria kendaraannya memang memenuhi, mereka berhak membeli nih. Dan pemerintah pun sudah memagari dengan adanya kuota pembelian harian 50 liter per hari. Nah, barangkali mungkin yang perlu disiapkan oleh pemerintah ya dengan mempertimbangkan adanya tensi geopolitik yang sekarang meningkat dalam 2 hari terakhir, ada pergerakan harga minyak mentah yang kembali melonjak, adalah dan juga mempertimbangkan stok BBM nasional yang kurang lebih 20-23 hari. Nah, kan artinya lonjakan Pertalite meningkat. Stoknya 20 hari. Apakah nanti di minggu-minggu berikutnya stok itu menipis? Maka perlu disiapkan kemungkinan kuotanya tadi dikurangi pembatasannya dari 50 liter misalnya menjadi 40 atau dan seterusnya. Tapi masyarakat harus dipahamkan bahwa ini kondisi yang memang harus dijalani bukan hanya oleh Indonesia karena melihat situasi global juga. Yang kedua adalah tentu kita mendorong agar mekanisme ataupun klasifikasi untuk penerima BBM subsidi ini lebih diperketat lagi, bukan hanya berdasarkan kriteria kendaraan tetapi memang kriteria berdasarkan kemampuan by name by address gitu. Dan pemerintah kan sebetulnya sedang menyiapkan data tunggal terpadu tadi. Nah, tinggal kapan akan bisa dieksekusi dan masyarakat harus bisa dengan cepat juga bisa memahami apa itu subsidi tepat sasaran sehingga tidak ada lagi muncul gejolak. Yang kemudian juga untuk kelas menengah tadi karena mereka mungkin tidak bisa mendapatkan BBM subsidi, tetap mereka hanya bisa membeli BBM non subsidi, tetapi pemerintah di sisi lain bisa memberikan stimulus. Baik tadi insentif dulu pernah ada misalnya insentif upah terhadap pekerja formal. Itu satu. Yang kedua mungkin juga insentif secara langsung untuk para driver ojek online. Yang ketiga juga tentu yang tidak kalah penting menjaga inflasinya ini, khususnya kebutuhan barang pokok, itu juga dijaga. Sehingga meskipun harga BBM non subsidi naik, tetapi ketika harga kebutuhan pokok pangan itu bisa dijaga, paling tidak mereka terbantu. Jangan sampai harga BBM-nya naik, kemudian harga kebutuhan pokok, beras, minyak goreng dan lain sebagainya itu naik. Mereka akan mengalami beban ganda nih, bukan hanya energi tetapi pangan juga. Nah, maka saya pikir ini bicara masalah isu mengenai BBM, ini nggak bisa kita kotak-kotakan hanya ini di sektor energi. Ini pasti ada kaitan juga dengan sektor-sektor lain, termasuk di sektor industri, kemudian juga di sektor pertanian, gitu Mas Pras. Wow, berarti memang ini harus lintas sektoral juga ya penanganannya. Meskipun kita tahu harga bahan bakar minyak ini cukup sensitif sebenarnya, meskipun juga yang dinaikkan adalah yang non subsidi karena dikhawatirkan terjadinya migrasi. Kita lihat semoga nanti ini ada upaya-upaya dari pemerintah juga untuk memberikan pemahaman yang lebih masif lagi tentunya ya kepada masyarakat terkait dengan bahwa hemat energi itu harus benar-benar sudah kita mulai dari sekarang begitu. Baik, Pak Satya kemudian Pak Sabra, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, terima kasih Pak Satya. Mas Sabra, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas Pras. Pemerintah menyiapkan instrumen baru untuk mengejar target penerimaan cukai hasil tembakau pada APBN 2026. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan berencana untuk meningkatkan pengawasan produksi pabrikan rokok. Pengawasan yang lebih ketat ini ditujukan untuk menekan peredaran rokok ilegal karena jumlah produksi rokok akan terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Oke, next. Nanti untuk pendapat bea cukai kan sebentar lagi kan kita jalankan mesin ya Pak ya? Untuk mendeteksi penghitungan rokok secara otomatis yang di-link ke pusat ya Pak. Kapan itu mulai jalan Pak? Nanti penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke bea cukai sehingga tidak ada kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih, termasuk salah salah peruntukan, salah personifikasi itu bisa terdeteksi langsung dengan sistem yang baru. Pemerintah menargetkan pemasangan seluruh perangkat pemantau produksi rokok di perusahaan industri hasil tembakau akan rampung dalam 6 bulan ke depan. Dan dengan sistem baru ini, pemerintah berharap pengawasan terhadap produksi rokok menjadi lebih akurat sehingga meminimalkan potensi pelanggaran maupun kebocoran penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, tekan kebocoran cukai, pemerintah pantau produksi rokok, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ali Ridho, Ketua Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Trisakti, dan juga Bapak Tulus Abadi, Ketua Umum Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ali, apa kabar? Sehat, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang Alhamdulillah. disempatkan. Kemudian Pak Tulus, apa kabar Pak? Halo, baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas Pak waktu Ali. yang disempatkan Pak Tulus. Dan langsung saja kita ke Pak Tulus terlebih dahulu nih terkait dengan informasi tadi yang sudah disampaikan begitu ya, di mana pemerintah ini tadi memandang rencana Menkyu lah, Anda melihat begitu untuk Pak Purbaya tadi yang menerapkan sistem pemantauan produksi rokok secara real time. Apakah metode ini langkah maju bagi perlindungan konsumen atau memang untuk optimalisasi penerimaan negara di sana begitu Pak? Ya, dalam hal ini saya kira saya belum mengerti betul apa yang ingin disasar oleh Menteri Keuangan, apakah hanya untuk meningkatkan pendapatan negara atau juga dimensi perlindungan pada masyarakat. Karena Oke. sebenarnya kan cukai itu justru dimensinya adalah perlindungan kepada masyarakat, karena rokok sebagai kena cukai adalah produk adiksi yang konsumsi dan peredarannya harus dibatasi. Oke. Ya, kalaupun ada pendapatan negara yang diperoleh itu sebenarnya sebagai manfaat ganda. Jadi seharusnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Purbaya itu berdimensi untuk pengendalian konsumsi itu. Oke. Nah, kalau kemudian akan dibuat sistem dengan mekanisasi dan segala macam, ya itu oke, kita apresiasi sebagai sebuah upaya untuk membentengi agar negara semakin tidak boncos di dalam hal ini. Karena keboncosan dari cukai rokok ini sebenarnya memang lebih karena lemahnya penegakan hukum, lemahnya pengawasan, dan adanya oknum di dalam yang terlibat. Tapi jangan kemudian menyalahkan tingginya cukai ataupun akan menambah layer cukai. Ini satu hal yang salah kaprah yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan kalau sampai kemudian menyalahkan soal tingginya cukai rokok atau kenaikan cukai ataupun wacana akan menambah layer cukai. Padahal layer cukai kita sudah terlalu tinggi, sudah terlalu banyak karena mencapai 8 sampai 9 layer cukai. Kalau itu ditambah lagi, maka itu bukan jaminan akan menurunkan tingkat legal trade ya. Bahkan bisa memicu tingginya rokok ilegal ataupun juga down trading di tengah masyarakat. Ya, jadi ini harus digarisbawahi oleh Menteri Purbaya ya sebagai sebuah dasar bahwa cukai rokok ataupun cukai apapun adalah untuk pengendalian konsumsi ya yang kepada masyarakat, karena kita tahu barang yang dikenai cukai apakah itu rokok, alkohol, etil alkohol ataupun nanti akan ditambah lagi misalnya produk MBDK, itu adalah dimensinya untuk perlindungan masyarakat, ya pengendalian konsumsi dan seterusnya. Kira-kira gitu Mas Pras. Baik Pak Tulus. Nah Pak Ali, Anda melihat bagaimana dengan upaya pemerintah sendiri untuk menekan peredaran rokok ilegal ya, untuk menekan tadi potensi kebocoran penerimaan negara dari sisi cukai industri hasil tembakau selama ini Pak? Ya, kalau langkah yang sudah dilakukan, yang paling tidak yang sudah terpublikasi, satu adalah langkah pengawasan. Nah, langkah pengawasan ini sebenarnya sudah upaya dilakukan. Hanya saja ada beberapa sisi kelemahan Mas Pras di aspek itu. Satu, terkait dengan koordinasi lintas sektor kementerian atau lembaga terkait. Yang kedua, terkait dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, itu bukan hanya sekedar seremonial pengawasan, tetapi ada tindakan pasca pengawasan tersebut. Dua hal ini yang seringkali terlupakan. Nah, karena itu, kalaupun langkah ini mensinkronisasikan data real time yang akan dilakukan, ini langkah yang perlu diperjelas. Aspek real time-nya adalah fokus pada penyampaian data distribusi rokok yang memang memiliki cukai atau yang bagaimana begitu, sehingga nanti akan lebih komprehensif gitu ya. Tapi sepanjang dua aspek tadi ya, koordinasi antar lintas sektor itu tidak dimaksimalkan, itu sama saja ini mencoba cari yang baru, tetapi cara yang lama ini sebenarnya belum dimaksimalkan konteks itu.
Nah, lantas bagaimana pandangan Anda terkait dengan rencana pemerintah yang tadi ingin mengenakan sistem pemantauan langsung ini yang mengintegrasikan antara produksi di pabrik rokok dengan sistem di kantor pusat Kementerian Keuangan begitu nantinya? Ya, saya membacanya begini, bahwa ini kan mencoba mengambil spirit ya yang ada di dalam PP nomor 95 tahun 2018 tentang sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik di situ. Oke. Nah, semuanya ingin coba dielektronisasi begitu. Nah, hanya saja perlu diingat semangat itu satu dari aspek landasan hukumnya. Kalau kita membaca undang-undang cukai, ya aspek pengawasan ini kan masih sangat general sekali, sehingga perlu diturunkan dalam aturan yang lebih konkret yang memang fokus terkait dengan real time aspek cukai itu tadi. Oke. Sepanjang itu nanti belum memiliki landasan yang konstitusional, maka dalam implementasinya pun akan menjadi serampangan karena tidak terfokus pada aspek mana yang hendak dicapai dari aspek pengawasan ini di situ. Sehingga sebelum masuk dalam langkah eksekusi terhadap pengawasan ini, bagi saya yang terpenting siapkan dulu kerangka hukum bermainnya dalam pengawasan aspek juga yang berbasis real time ini begitu. Oke. Karena dari dua aturan tadi ini belum spesifik mengarah pada aspek rangka real time pengawasan cukai yang hendak dilakukan oleh Menteri Keuangan Ya. Pak Purbaya itu. Baik, nah Pak Tulus, kalau kita bicara mengenai rokok ilegal kan seringkali memang menyasar kelompok konsumen yang rentan, kemudian juga ada anak-anak di sana begitu karena harganya yang murah. Nah, apakah penutupan celah kebocoran cukai ini otomatis akan menaikkan efektivitas dari perlindungan anak-anak atau kelompok rentan tadi dari bahaya rokok atau bagaimana nih Pak? Ya, memang fenomena rokok ilegal saat ini cukup mengkhawatirkan ya, karena prevalensinya antara 10-12%. Oke. Tetapi kalau kita lihat itu sekali lagi itu terjadi karena selama ini lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke bea cukai ataupun juga pemerintah daerah. Nah, saya melihat apa yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan akan melakukan elektronifikasi, ya sebenarnya itu dalam konteks penguatan pengawasan. Tetapi itu sebenarnya belum mengulik kepada inti persoalan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, bahwa di satu sisi prevalensi rokok itu prevalensi rokok ilegal semakin tinggi. Nah, oleh karena itu memang harus ada penguatan penegakan hukum, ya baik yang sifatnya personal ataupun yang masif atau yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum sendiri. Oke. Ya, kedua juga harus melakukan review terhadap sistem cukai itu sendiri, karena kita tahu bahwa tadi saya katakan di awal adanya fenomena rokok ilegal dan down trading di tengah masyarakat, rokok-rokok murah itu justru karena sistem cukai, layer cukai kita yang terlalu complicated, sehingga sebenarnya solusinya yang secara komprehensif adalah melakukan simplifikasi atau penyederhanaan terhadap sistem cukai yang saat ini mencapai 8-9 layer ya atau lapisan. Nah, itu sebenarnya yang harus disederhanakan sehingga nanti pendapatan negara bisa jauh lebih besar di satu sisi, dan di sisi lain sebagai instrumen pengendalian itu juga akan efektif, ya, dan juga industri tetap eksis dalam arti tidak kemudian diklaim akan mematikan industri. Ya, ini sebenarnya yang harus menjadi solusi besar dan solusi jangka panjang dibanding elektronifikasi ini. Saya juga nggak yakin, kan produksi rokok ini kan apalagi untuk industri itu besar, itu kan miliaran batang per tahun. Nah, apakah ada kita kayak cari kurang kerjaan aja mengawasi dengan elektronifikasi? Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan monitoring terhadap jumlah rokok yang diproduksi? Kan itu sebenarnya sudah bisa dilakukan dengan jumlah pita cukai yang dikeluarkan. Ya, jumlah pita cukai yang dikeluarkan itu kan merupakan jumlah dari produksi rokok. Ya, tinggal bagaimana pengawasan terhadap pita cukai abal-abal ataupun pita cukai yang dipalsukan. Nah, ini yang sebenarnya adanya katakanlah tikus-tikus yang menggerogoti soal cukai palsu di dalam Kementerian Keuangan sendiri atau di dalam bea cukai itu sendiri.
Baik, Pak Tulus. Nah, akan tetapi dari sisi hukum juga ini Pak Ali, apakah perlu nanti penyempurnaan dasar hukum bagi upaya Kementerian Keuangan serta instansi terkait dalam menekan kebocoran penerimaan cukai rokok ini ya. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Ali dan juga Pak Tulus. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tulus Abadi dan juga Bapak Ali Ridho. Nah ini Pak Ali, kalau kita bicara mengenai sisi hukumnya, apakah perlu ada penyempurnaan dasar hukum bagi upaya Kementerian Keuangan begitu serta mungkin instansi terkaitnya nih dalam menekan kebocoran penerimaan cukai rokok melalui langkah tadi menekan peredaran rokok yang tidak bercukai begitu Pak? Otomatis diperlukan. Karena begini, kalau fokusnya adalah pada aspek pengawasan yang bergeser dari skala manual gitu ke yang elektronik begitu. Nah, ini ada dua hal yang perlu dilakukan jangka pendek dan jangka panjangnya begitu. Yang pertama bisa mengeluarkan dengan peraturan Menteri Keuangan yang memang fokus pada penjabaran terhadap aspek teknis pengawasan cukai yang melalui elektronik tadi itu. Yang kedua melalui PP, ini jangka panjangnya. Nah, ini sebenarnya turunan saja dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Cukai dan peraturan perundang-undangan yang lain di situ. Nah, keduanya ini perlu dilakukan. Nah, tetapi PMK ini harus ditempatkan sebagai aturan yang sifatnya sementara karena jangka panjangnya adalah PP. Dengan melalui PP ini nanti akan lebih komprehensif ya, sehingga aturan teknis yang mengatur pengawasan pada lingkup cukai berbasis elektronik ini akan memiliki pijakan hukum. Tanpa mendasarkan dua aturan yang baik si jangkanya pendek ataupun jangka panjang tersebut ya, potensi bermasalahnya akan muncul di situ. Terlebih kalau kita membaca Undang-Undang Rahasia Dagang misalnya di situ kan ada informasi bisnis yang sensitif yang itu perlu dilindungi juga. Nah, aspek perlindungan ini memerlukan instrumen hukum sebagai jalan untuk mengeluarkan informasi dalam tanda kutip yang rahasia itu tadi. Di situ, Bas. Oke, nah ini menarik. Lantas Pak Tulus melihat bagaimana peluang agar kalau memang tadi produksi real time yang akan masuk betul ke pemerintah ini juga bisa diakseskah misalnya oleh publik begitu atau lembaga konsumen sebagai bentuk transparansi industri hasil tembakau misalnya Pak Tulus? Ya, nanti dengan sistem yang digagas oleh Purbaya ini saya terus akan monitor dan tetapi saya juga meragukan sistem ini efektif untuk melakukan peningkatan pendapatan cukai dari pemerintah karena saya belum yakin sistem yang dilakukan ini akan bisa menekan tingkat kebocoran cukai ataupun rokok ilegal karena ini tidak lazim dilakukan di negara manapun dan saya khawatir justru nanti biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan atau elektronifikasi ini sangat besar sehingga justru menggerus pendapatan itu sendiri. Nah, saya mendorong justru yang paling elegan baik untuk kepentingan pendapatan cukai, kepentingan industri dan juga kepentingan pengguna adalah Kementerian Keuangan harusnya mereview terhadap sistem cukai yang saat ini tadi saya katakan sangat complicated karena justru itulah yang kemudian menimbulkan kebocoran, menimbulkan rokok ilegal dan down trading. Karena memang dengan sistem cukai yang masih lemah dengan layer yang banyak. Ini kalau dinaikkan cukainya punya implikasi negatif di satu sisi yaitu adanya rokok ilegal dan down trading. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita dorong Kementerian Keuangan harus berani melakukan review. Sebenarnya menteri yang lama sudah melakukan itu, sudah ada roadmap untuk melakukan review terhadap sistem cukai itu. Ya, jadi bukan menambah infrastruktur untuk melakukan pengawasan terhadap produksi rokok di industri rokoknya. Saya khawatir ini memakan biaya yang cukup banyak dan belum tentu nanti efektif untuk menekan rokok ilegal ataupun down trading di masyarakat. Begitu Mas Pras. Baik, lantas kalau memang bicara mengenai review sistem cukai yang ada saat ini begitu, berarti memang perlu ada mungkin komunikasi lagi yang harus terjalin lagi begitu antara pemerintah, pelaku usaha, mungkin di industri cukai, di industri rokok begitu Pak Tulus? Ya, tentu saja. Tetapi kan sebenarnya berbasis pada undang-undang cukai di mana
cukai itu berdimensi pengendalian konsumsi, sebenarnya tinggal paradigma yang dipakai oleh pemerintah itu dalam konteks ini adalah Kementerian Keuangan. Karena kalau mengacu undang-undang cukai itu kan disebutkan bahwa barang yang konsumsinya perlu diawasi, peredarannya dibatasi dan segala macam, itu adalah memang untuk pengendalian konsumsi. Ini sebenarnya yang hal terpenting di dalam melabelkan cukai kepada satu produk. Sekali lagi bahwa cukai itu beda dengan pajak, ya. Pajak dipungut oleh kita sebagai bentuk pendapatan negara. Tapi kalau cukai dilekatkan kepada satu produk untuk melindungi masyarakat, ya itu poin terpenting di dalam cukai, dan itulah yang membedakan antara cukai dengan pajak, ya. Sehingga dimensi cukai adalah untuk pelindungan kepada masyarakat sebagai pengguna produk yang menimbulkan eksternalitas negatif. Baik Pak Tulus. Nah Pak Ali, bagaimana rekomendasi yang mungkin Anda bisa sampaikan begitu sehingga ada win-win solution juga begitu, dalam artian tepat sasaran dari kebijakan-kebijakan ataupun sistem baru yang akan diterapkan oleh pemerintah ini? Ya, rekomendasi yang pertama, pengawasan terhadap ekosistem, pengawasan terhadap produk tembakau ini satu bukan hanya pada aspek satu dimensi, tapi harus dipastikan hulu dan hilirnya itu berjalan secara beriringan. Dengan melalui tahapan beriringan tersebut, nantinya berbagai hal yang menjadi kekhawatiran, misalnya akan munculnya rokok ilegal yang justru akan semakin masif karena hanya terfokus pada aspek yang memiliki izin sehingga bisa ditempatkan sebagai ada lapisan cukainya. Yang kedua, cara-cara lama yang sudah dilakukan itu perlu dimaksimalkan sebelum memastikan bergeser pada cara elektronisasi tadi itu. Karena yang saya lihat, pengawasan yang sudah dilakukan, titik kendalanya itu kan satu pada SDM yang minim. SDM yang minim tidak merata di semua lapisan daerah memiliki SDM yang bisa melakukan pengawasan pada aspek itu. Yang kedua, koordinasi pun seringkali tidak berjalan secara efektif, sehingga cara lama ini perlu dimaksimalkan. Yang ketiga, seandainya pun akan melakukan cara real time pengawasan tersebut, siapkan dulu instrumen hukumnya. Melalui instrumen hukum itu kita akan bersepakat bahwa dalam bergerak roda pemerintahan itu basisnya adalah hukum, bukan karena basisnya adalah keinginan untuk memaksimalkan pendapatan. Memang saya pahami juga itu tidak bisa dilepaskan objek ketatanegaraannya karena pasal 23 sebagai landasan untuk pemasukan negara. Tapi perlu diingat, memasukkan anggaran negara bertambah itu juga dengan sarana hukum yang baik dan benar. Oke, itu dia, perlunya memang satu ekosistem hukum yang kuat juga ya apabila memang ada kebijakan-kebijakan baru begitu dalam sektor penerimaan negara termasuk cukai untuk industri rokok dan tembakau ini. Baik, Pak Tulus kemudian Pak Ali, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Tulus, Pak Rido. Terima kasih Mas Pras, Pak Tulus. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV, bisnis nomor 1 di Indonesia. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.